Halo bung-bung semua, apa kabarnya? Baiklah, mari kita lanjutkan series Mahmilub G30S dengan terdakwa Dr. Subandrio. Kita memasuki episode ke-72. Di episode ini kita akan kembali mendengarkan kesaksian mantan Menteri Panglima Angkatan Udara, Laksamana Udara, Omar Dhani. Selain menjadi saksi di sidang Mahmilub Subandrio, seperti kita ketahui, Omar Dhani juga diadili di Mahmilub. Keterangan ini dia berikan saat sebelum dihadapkan ke Mahmilubnya sendiri. Baiklah, sebelum kami lanjutkan, kembali kami tegaskan, Testifiles hanya menyajikan dokumen, testimoni, dan hasil penelitian para peneliti dan lembaga. Kami tidak menghadirkan teori atau pendekatan apapun. Sekali lagi, Bung-Bung juga harus menelaah versi-versi lainnya. Narator hanya membacakannya saja. Gaya, intonasi, emosi, aksen dari pembacaan ini pastilah tak sama dengan sidang sebenarnya kala itu. Hanya untuk kepentingan memudahkan, membedakan orang yang sedang berbicara. Melanjutkan pertanyaan auditor kepada saksi Laksamana Udara Omar Dhani. Good. Di dalam hal ini, di dalam perintah harian itu saudara hubungkan CIA dan subversi. Itu dari mana saudaranya sehingga saudara mempercayai bahwa ada hubungan dengan CIA atau subversi asing? Daripada dokumen yang dulu pernah saya baca. Dokumen apa? Itu Gilchrist. Dokumen Gilchrist? Ya. Itu dari siapa saudara terima? Dari Laksamana Herlambang. Sudahkah saudara membaca isinya? Sudah. Baik, cuma sekian. Selanjutnya ketua mempersilahkan pembela bila ada pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan pada saksi ini. Kesempatan mana dipergunakan oleh pembela Subagio Joyo Pranoto yang berlangsung sebagai berikut. Saudara saksi, saudara mengatakan bahwa G30S itu ada yang progresif revolusioner. Ya, betul. Dalam term progresif revolusioner itu, saudara saksi mendengar mengenai Dewan Jenderal yang akan melakukan coup. Itu menurut saudara progresif revolusioner apa tidak? Tidak. Tidak? Tidak. Selanjutnya, ketua mempersilahkan pembela Yap Tian Hien sarjana hukum bila ada pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan pada saksi. Kesempatan mana dijawab oleh pembela? Tidak ada. Selanjutnya, ketua minta agar saksi Brigadir Jenderal DJ Hartono untuk dihadapkan ke depan sidang. Permintaan mana oleh auditor jawab bahwa berhubung saksi ini mendapat tugas negara dari Menteri Panglima Angkatan Darat untuk pergi ke Jawa Tengah, maka saksi tidak dapat hadir dalam persidangan ini. Akan tetapi auditor untuk kepentingan persaksian telah mengambil sumpah saksi untuk atas kebenaran keterangan. Di dalam berita acara pemeriksaan, dalam kesaksian perkara ini, untuk ini auditor menyerahkan surat perintah dan berita acara pengambilan sumpah tersebut di atas pada mahkamah. Departemen Angkatan Darat, surat perintah Menteri Panglima Angkatan Darat. 1. Dasar keadaan situasi dalam negeri dewasa ini. 2. Pertimbangan perlu mendapatkan info yang lebih konkret dari daerah. Memerintahkan kepada nama Ju Hartono, pangkat Brigadir Jenderal TNI NRP 14351, jabatan Perwira Tinggi DPP D khusus Menteri Panglima Angkatan Darat, supaya 1. Pergi ke Jawa Tengah untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh D khusus Menteri Panglima Angkatan Darat. 2. Menghadap serta melaporkan kepada Panglima Kodam 7 di Ponorogo. 3. Berangkat tanggal 8 Oktober 1966 dan kembali pada tanggal 12 Oktober 1966. 4. Dilaksanakan sebagaimana mestinya. Selesai dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 1966 atas nama Menteri Panglima Angkatan Darat, D khusus Menteri Panglima Angkatan Darat, ditandatangani oleh
Kusno Utomo, Mayor Jenderal TNI. Setelah ketua membacakan surat perintah tersebut di atas, lalu memerintahkan panitera untuk membacakan selanjutnya berita acara pemeriksaan untuk saksi ini. Pembacaan mana berbunyi sebagai berikut. Komando Pemulihan Keamanan Ketertiban Tim Pemeriksa Pusat Justisia. Berita acara pemeriksaan pada hari ini Rabu tanggal 20 Juli 1966. Kami, nama Tahir, pangkat Letnan Kolonel CPM, NRP 12766, Jabatan Perwira Pelaksana Tim Pemeriksa Pusat, dan Durmawel Ahmad, Sarjana Hukum, pangkat Letnan Kolonel CKH NRP 12500, Jabatan Kepala Bagian 3 Penuntutan atau Auditor pada Staf Ponjen Angkatan Darat, dibantu oleh Munir Binu, pangkat Inspektur Polisi tingkat 1, Jabatan Perwira Pertama. Adalah anggota tim pemeriksa pusat telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Juhartono, pangkat Brigadir Jenderal TNI, Jabatan Perwira Tinggi, diperbantukan kepada Menteri Panglima Angkatan Udara, Agama Islam, alamat terakhir Jalan Tanah Abang 2, nomor 42 Jakarta, umur 41 tahun, lahir tanggal 15 November 1925 di Yogyakarta, dan mengaku belum pernah tersangkut dalam suatu perkara polisi, dan ianya, Brigadir Jenderal Juhartono ini, diperiksa adalah sebagai saksi. Atas pertanyaan yang diajukan pemeriksa, maka ianya saksi telah memberikan jawaban sebagai berikut. Apakah saudara untuk memberikan keterangan dalam pemeriksaan ini ada merasa sehat badan dan pikiran tidak terganggu? Badan saya sehat dan pikiran tidak terganggu. Apakah saudara mempunyai hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan Dr. Subandrio? Tidak ada. Bila saudara mulai kenal dengan Dr. Subandrio, dan apakah selama ini saudara ada mempunyai hubungan kerja yang langsung dengan Dr. Subandrio? Saya mulai kenal dengan Dr. Subandrio pada waktu Dr. Subandrio kembali dari luar negeri untuk menjabat Menteri Luar Negeri. Dan pada itu staf BKI atau Badan Koordinasi Intelijen meminta Dr. Subandrio untuk memberi ceramah tentang intelijen kita yang dihubungkan dengan tugas luar negeri. Tentang hubungan kerja langsung secara hierarki tidak ada. Akan tetapi ada kalanya Dr. Subandrio minta advice kepada saya dalam rangka pembentukan dari BKI menjadi BPI, Front Nasional Pembebasan Irian Barat, Dewan Pertahanan Nasional, dan Front Nasional. Coba saudara uraikan riwayat hidup saudara secara singkat. Saksi menerangkan riwayat hidupnya secara singkat. Bila, di mana, dan dari siapa saudara mendengar atau mengetahui bahwa Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno terserang penyakit yang mendadak? Pada waktu saya menghadap Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno untuk mohon restu musyawarah kerja Sekretariat Bersama Golongan Karya pada tanggal 4 Agustus 1965, kira-kira jam 8.30, beliau terserang penyakit mendadak, dan waktu itu saya ikut merawat dan mengangkat beliau ke ruang tidur di Istana Merdeka. Kemudian datang Dr. Soeharto dan Dr. Lau. Dan setelah Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno tidur, saya meninggalkan Istana Negara. Dalam hubungan dengan sakitnya Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno itu, apakah ada Dr. Subandrio menyampaikan sesuatu kepada saudara? Beberapa hari setelah Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno terserang penyakit mendadak pada tanggal 14 Agustus 1965, saya mendapat telepon sewaktu saya berada di rumah dari Dr. Subandrio, yang mana percakapan berlangsung dalam bahasa Jawa dengan secara ringkas yang isinya antara lain adalah sebagai berikut. Dr. Subandrio menganjurkan kepada saya untuk tidak ikut kasak kusuk memilih pengganti Bung Karno dan ikut memperhitung-hitungkan bahwa Bung Karno segera akan wafat. Di waktu itu saya tegaskan bahwa saya tidak ikut. Atas pertanyaan saya tentang rapat-rapat atau kasak kusuk itu di mana serta berbentuknya apa, dijawab oleh Dr. Subandrio sebagai berikut. Itulah yang dikatakan orang Dewan Jenderal. Kemudian saya tanyakan,
Dari mana sumbernya ini tentang Dewan Jenderal itu? Dr. Subandrio menjawab, sudah sajalah, pokoknya info sudah ada pada saya. Benar atau tidaknya tidak menjadi soal, itu bukan urusanmu. Kau tidak usah ikut-ikut. Saya jelaskan bahwa Dewan Jenderal itu tidak ada. Rapat-rapat dari beberapa jenderal dan perwira-perwira lain yang selalu saya ikuti, di mana dibahas selalu soal-soal problem-problem revolusi kita yang hasilnya atau konklusinya merupakan satu naskah yang dikirim kepada Yang Mulia Menteri Panglima Angkatan Darat dan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno. Reaksi dari Dr. Subandrio dalam telepon itu ialah, pokoknya kau jangan ikut-ikut, karena kau toh tidak akan dapat tahu semuanya dan bagaimana saja nanti. Apakah ada yang akan saudara terangkan lagi dalam pemeriksaan ini? Untuk sementara ini tidak ada lagi yang akan saya terangkan. Setelah berita acara pemeriksaan saksi ini dibacakan kembali kepada yang diperiksa dengan kata-kata yang mudah dimengerti, maka ianya Brigadir Jenderal Juhartono masih tetap akan keterangan-keterangannya seperti tersebut di atas. Dan untuk lebih menguatkan keterangannya itu, maka ianya saksi membubuhkan tanda tangannya seperti di bawah ini. Yang diperiksa ditandatangani Juhartono, Brigadir Jenderal TNI. Demikianlah berita acara pemeriksaan saksi ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan, dan akhirnya kami tutup dengan tanda tangan di Jakarta pada tanggal tersebut di atas. Selesai pembacaan surat perintah dan berita acara pemeriksaan di bawah sumpah saksi ini, ketua menanyakan kepada tertuduh apakah akan mengajukan suatu pertanyaan, mana dijawab oleh tertuduh bahwa ia tetap pada keterangannya semula. Selanjutnya ketua meminta agar saksi Dr. Sukarman dihadapkan di depan sidang. Setelah saksi sampai di depan sidang, atas pertanyaan ketua, saksi mengaku bernama Dr. Sukaman. Nama lengkap Dr. Sukaman lahir di Blinyu, Bangka tanggal 24 Oktober 1924. Pekerjaan lektor di Fakultas di Universitas Indonesia. Alamat terakhir Jalan Matraman Raya nomor 66 Jakarta. Agama Islam. Tidak mengenal secara langsung dan juga tidak ada hubungan famili dengan tertuduh. Bersedia menjadi saksi dalam perkara ini dan bersedia pula disumpah untuk itu.